siapkan hati kita untuk diberkati firman Tuhan dengan judul miliki pintu masuk sebagai akses terbesar. Miliki pintu masuk sebagai akses terbesar. Mari kita baca Yohanes 10 ayat 9 sampai dengan 11. Yohanes 10 ayat 9 sampai dengan 11. Saya akan bacakan firman Tuhan, ya. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus berkata, akulah pintu. Kalau ditanya siapa sih nama Allah itu? Waktu Musa bertemu dengan Allah, diutus Allah untuk membangkitkan bangsa itu dari perbudakan. Lalu Musa bertanya kepada Allah, kepada Tuhan, Tuhan, kalau aku nanti ditanya siapa namamu? Apakah Tuhan mengatakan akulah Allah? Enggak. Nama Allah itu adalah aku, adalah aku. Aku adalah aku. Aku yang mengutus engkau. Hanya Allah yang berhak mengatakan aku adalah aku. Manusia tidak boleh mengatakan seperti itu. Ini membuktikan Allah itu yang berkuasa. Tidak pernah Allah mengatakan aku Allah. Tapi namanya aku adalah aku. Itulah Allah yang kita sembah. Artinya berkuasa. Luar biasa kuasanya. Jadi kalau hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, Yesus berkata, akulah pintu. Aku dalam hal ini adalah Tuhan. Sebagai Tuhan dia mengatakan, aku adalah pintu. Kalau Tuhan Yesus bukan Tuhan, tidak bisa mengatakan akulah pintu. Kalau Tuhan Yesus bukan Tuhan, tidak bisa mengatakan akulah jalan. Kalau Tuhan Yesus bukan Tuhan, dia tidak mengatakan akulah hidup. Dalam Yohanes, luar biasa. Hari ini salah satu perikop akulah pintu, yang merupakan akses pintu masuk yang terbesar ke segala aspek kehidupan. Ya aspek rohani, ya aspek jasmani. Pintu itu aksesnya. Bicara kita soal berkat rohani, Yesus pintunya. Bicara kita soal konsep berkat jasmani, Yesus pintunya. Hari ini di hari Pentakosta ini dikatakan Yesus adalah pintu. Artinya orang yang masuk melalui pintu itu dia akan selamat. Ada jaminan keamanan dalam kehidupan kita. Ya. Ada jaminan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang pertama. Karena dia pintu. Mari kita masuk melalui pintu itu, melalui Yesus. Kalau orang mau masuk pintu, kalau orang mau menuju pintu, ada usaha. Gitu. Harus ada usaha dong. Mau masuk pintu, masa aku mau masuk pintu sana, aku diam di sini. Enggak akan sampai ke pintu itu. Ada usaha, melangkah, jalan. Ya. Ketok. Ya. Ketok pintu itu. Tuhan, aku mau masuk. Tuhan senang. Bukankah dia mengatakan perumpamaan bagaikan seorang janda itu yang siang malam menyusahkan hati hakim. Pagi dia datang, hakim bela perkaraku. Siang malam bela perkaraku, terus datang.
Daripada aku disusahkan orang ini, kubelalah perkaranya. Yesus berkata, demikianlah kita kepada Tuhan. Demikianlah orang-orang yang siang malam berdoa kepadanya. Dia akan membenarkan umat-umat pilihannya. Datang, usaha. Ya, Mazmur 121 ayat 8 dikatakan, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ini satu garansi dari Tuhan kepada kita. Keluar masuk kita sampai selama-lamanya. Kalau dikatakan sampai selama-lamanya, sampai di balik hidup ini, sampai ke surga. Ya, ini garansi. Garansi ini harus kita pegang. Kita harus imani. Kita harus amankan. Kita harus lakukan. Yang kedua, poin yang kedua, ya, Yesus jaminan keselamatan dalam bacaan kita tadi. Yesus adalah jaminan keselamatan. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, ini garansi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia dengan tegas mengatakan Yesus adalah jalan. Kenapa? Dia tahu jalan. Kalau orang tidak pernah dari Bandung ya nggak tahu jalan. Tapi orang sudah pernah dari Bandung, dia tahu jalan, apalagi berkali-kali. Tuhan Yesus adalah Allah Bapa, anak Bapa dari surga diturunkan ke bumi. Artinya dia dari surga. Dia tahu jalan ke bumi. Dia balik ke surga sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia tahu jalan ke surga. Jadi kalau Yesus mengatakan akulah jalan, memang sudah dia jalani sampai ke surga. Dan hari ini dia ada di surga. Semua kitab, beberapa kitab menuliskan bahwa dia bukan hanya kitab kita. Dia akan datang kembali sebagai hakim yang terakhir. Bisakah Yesus datang kembali menghakimi orang kalau bukan dia Tuhan? Kita camkan baik-baik. Dia datang kembali menghakimi semua manusia tanpa kecuali. Siapapun manusia itu. Dia adalah jalan. Dan dia adalah hidup. Wajar Tuhan Yesus itu dia hidup. Kan dia kalahkan kematian. Kan dia kalahkan maut. Apa buktinya? Dia di sorga. Kalau orang ragu, minta masuk sorga, pasti ketemu Tuhan Yesus. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Artinya jangan ada keraguan. Kalau ada perdebatan, Yesus itu adalah Tuhan, ini garansinya. Dia ada di sorga. Dan dia akan datang kembali sebagai hakim, menghakimi semua orang. Maka wajarlah dia sebagai pintu. Yang masuk melalui dia akan selamat. Dan akan menemukan padang rumput. Yang ketiga, dikatakan Tuhan Yesus tadi dalam Yohanes itu, kita akan hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, sebagai Tuhan menjamin umat-umat pilihannya berkelimpahan. Dengarkan baik-baik. Sebagai Tuhan dia menjamin. Ya, kalau pencuri datang hanya untuk mencuri, artinya setan. Setan itu datang mencuri, membunuh, membinasakan, menakut-nakuti orang, membuat orang stres. Tuhan tidak pernah membuat orang stres. Tuhan memberikan kabar gembira, bergembiralah, bersukacitalah. Kalau setan menakut-nakuti. Maka dikatakan pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Maka orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus yang masuk melalui pintu itu adalah Tuhan Yesus, ada kelimpahannya. Apa yang dimaksud dengan kelimpahan di sini? Pertama, kalau Tuhan memberkati orang, pertama diberkati rohaninya. Itu dulu. Rohaniannya dulu diberkati Tuhan. Artinya kita
mengenal Tuhan, memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu rohani yang diberkati oleh Tuhan. Diberikan kebaikan berlimpah-limpah, ya kegembiraan, ya kesenangan dalam hidupnya. Iya. Ya, yang di luar boleh masuk ke depan. Silakan, Aser. Anak-anak di luar boleh masuk ke depan, jangan di luar. Aser. Ya, oke, fokus kepada firman Tuhan. Sebentar lagi mau berakhir khotbah ini. Tuhan memberkati dengan berkelimpahan, Yesus memberkati dengan berkelimpahan. Pertama, yang diberkati berlimpahan adalah rohaninya. Sebab kalau rohani seseorang tidak diberkati Tuhan, tidak dibereskan, jasmaninya tidak beres. Jangan terbalik. Bukan jasmani terlebih dahulu, rohaninya dibereskan oleh Tuhan. Berlimpah-limpah kasih. Ya, silakan ke depan, boleh. Aser silakan ke depan langsung anak-anak. Yang kosong ditempati. Langsung, ya. Berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah kebaikan rohaninya. Apa itu? Hari ini adalah hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Tuhan taruhkan di hati orang-orang percaya itu berlimpah-limpah buah-buah Roh Kudus. Sehingga setiap orang-orang yang mempraktekkan buah-buah Roh Kudus itu akan menjadi kesukaan, kegembiraan. Coba kita baca dulu Galatia 5 ayat 22 ya sampai 26. Galatia 5 ayatnya yang ke-22. Coba kita baca sama-sama ya, ada di layar. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Siapa milik Kristus Yesus, ia telah menjalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ya, ini buah-buah roh. Artinya, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, pertama diberkati berlimpah-limpah dengan kebaikan. Miliki buah-buah roh ini, kasih, sukacita, senang aja kita. Ya, walaupun ada masalah, senang aja. Hanya Tuhan yang bisa mengerjakan itu. Saya kira kita semua mengalami itu ya. Ada persoalan, tapi senang hati kita memuji Tuhan. Senang. Bertemu dengan orang juga, saudara-saudara kita, senang. Ada sukacita, ada kasih, ada damai, pendamai, ya kan? Ada kesabaran, sabar. Kalau kehidupan kita sekarang masih memang kondisinya sulit, sabar. Nah, ini yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah dulu. Nah, kalau sudah berlimpah-limpah kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, ya, tidak ada hukum yang menentang ini. Di mana saja kita berada, mau berteman dengan orang Korea, mau berteman dengan orang Uni Soviet, ya kan? Ya, mau berteman dengan orang India, coba ada kasih, ada senang. Hello kita bilang, senang kan? Ada suasana yang ada aura surga yang turun di situ, berlimpah-limpah. Itu sebabnya Yesus mengatakan, aku akan memberikan hidup dan berkelimpahan. Nah, kalau suasana surga seperti ini turun di tempat kita masing-masing, di tempat kerjaan kita masing-masing, maka suasana itu akan berubah. Berkat akan turunkan Tuhan dengan cara Tuhan. Kenapa? Jasmaninya dulu, rohaninya dulu sebagai bengkel yang diperbaiki Tuhan. Tuh.
Lalu bagaimana caranya supaya kita diberkati juga secara jasmani? Karena hari Pentakosta ini menentukan. Tidak ada gereja tanpa Pentakosta. Iya, gereja mula-mula ada karena ada Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Orang murid-murid itu aja sebelum dibaptis Roh Kudus penakut semua kok. Tapi begitu ada Pentakosta, menerima Roh Kudus itu Allah sendiri, kan? Mereka dengan begitu gegap gempitanya. Oleh karena itu, kekristenan tidak bisa hanya sekadar diseminarkan. Roh Kudus tidak bisa hanya sekadar dibicarakan. Tidak. Kita alami masuk di hati kita. Dibaptis Roh Kudus. Dengan tanda berbahasa roh. Ya, kita alami. Itu kekuatan Pentakosta. Yang luar biasa. Lalu setelah diberkati, rohani kita berlimpah-limpah, Tuhan akan memberkati jasmanimu dengan berlimpah-limpah. Apa yang harus kita lakukan? Kita baca Ulangan 28 ayat 1 sampai 8. Ya, Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 8. Judulnya berkat. Saya akan baca. Simak, ini ayat penutup, masuk kita dalam doa nanti. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, pertama, suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan turun kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Beberapa kali khotbah minggu kemarin mendengarkan suara Tuhan, ya. Mendengarkan suara Roh Kudus. Ayat 3. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu, sapimu, dan kandang kambing dombamu. Ayat 5. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Syaratnya hanya satu, dengarkan suara Tuhan. Lakukan. Ya. Itu makanya gereja ini tetap membuat gerakan membaca Alkitab. Baca Alkitab. Itu kan suara Tuhan. Lah, bagaimana kita mendengar suara Tuhan orang enggak baca Alkitab? Baca Alkitab. Berurutan, kejadian terus. Saya lihat ada ibu-ibu yang sudah balap langsung 5 bab. Kalau aku dari dulu 2 bab saja. Kalau penting hanya 1 bab. Silahkan mau 5 bab terserah. Ya, sudah sampai Wahyu, saya ulangi lagi. Sebentar lagi saya masuk Wahyu lagi. Sekarang saya di Ibrani. Ikuti yang saya kirim itu tetap berurutan itu. Bagaimana kalau satu hari misalnya super sibuk gak sempat, enggak apa-apa. Besoknya sambung lagi. Bagaimana kalau 1 minggu entah kenapa, entah bagaimana sibuk, minggu kedua ulangi lagi. Gak apa-apa. Itu konsisten. Berkat ini luar biasa, mendengar suara Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Luar biasa kan? Izinkan saya bersaksi menutup khotbah ini. Sebelum kita berdoa nanti. Gereja kita di kampung itu namanya Pentakosta. Di kampung, ya. Semua umat-umat Tuhan hidup sederhana. Petani, hidup sederhana. Berbakti semua. Kesukaannya adalah firman Tuhan, berdoa, menangis-nangis berdoa begitu, memuji-muji Tuhan, kesukaannya begitu. Ya di ladang, ya di rumah, bernyanyi saja memuji Tuhan.
Tiap pagi bapak mama saya itu kalau jam 5 itu udah kedengaran suaranya kemana-mana berdoa. Menangis. Saya dengar, menangis. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Semua ladang, semua sawah yang dikerjakan orang-orang anak-anak Tuhan yang serius mendengarkan suara Tuhan. Gereja kita diberkati luar biasa. Ladang-ladangnya berhasil, ya ditanam cengkeh-cengkehnya luar biasa, ditanam kopi-kopinya luar biasa, ditanam cabai-cabainya luar biasa. Orang tua saya bisa panen cabai 200 kilo sekali petik, luar biasa kan? Belum cengkeh, belum kopi, belum ternaknya, dipelihara ayam luar biasa. Tapi hanya di kampung itu, di kampung di bawahnya enggak, ini fakta. Di kampung di atasnya enggak, serius. Enggak ada kehidupan seperti itu. Hanya tanah itu yang diberkati Tuhan. Ini buktinya diberkati ladangmu, diberkati lumbung. Itulah yang dipakai orang tua menyekolahkan kita. Kuliah. Makanya orang tua sekolahkan anak, kuliahkan anak. Apapun yang terjadi. Keheranan itu di bawahnya enggak, di atasnya enggak. Sampai hari ini anak-anak yang baik-baik sekolah, ya dari gereja kita. Iya, ini dengarkan live streaming, orang sekampung saya juga mendengarkan ini. Iya kan? Karena saya kirim link ini. Nggak ada yang dipoles di sini. Kerjanya menangis-nangis, berdoa. Menangis berdoa itu Bapak Ibu bukan karena kita sedih, karena kita senang berjumpa dengan Tuhan. Kemarin kami dalam doa persiapan sepanjang memimpin doa itu saya menangis terus. Menangis terus. Saya membayangkan napak tilas kembali betapa besarnya tangan Tuhan yang memberkati umat-umatnya. Ya. Dan di kampung saya itu, itulah pertama gedung gereja yang permanen. Rumah belum ada permanen. Satu kepala desa. Gereja yang lain belum permanen. Itulah yang pertama. Tapi sewaktu kita memuji-muji Tuhan, kita dikucilkan. Kenapa? Karena kita konsisten. Kemudian kita tidak makan darah. Kita dibilang, itu terlalu kudus ini gitu. Dikucil-kucilkan gitu. Tapi sekalipun manusia mengucilkan orang-orang, tetapi kalau tangan Tuhan yang mengangkat engkau, tidak ada yang menghalangi. Mungkin bukan dalam kehidupanmu, tapi di dalam anakmu. Mungkin di cucumu. Itu sebabnya kita harus serius mengikut Tuhan. Lalu setelah saya kuliah dari Medan, lalu saya merantau ke Jakarta. Saya pegang pelayanan. Saya sekretaris pemuda seluruh Jabodetabek. Setelah itu saya memegang jabatan ketua se-Jabodetabek, bukan satu gereja. Bergantung-gantung di mobil, melayani Tuhan. Tahun itu tahun 1989, tahun 88 ya, sekitar itu. Kalau kumpul hamba Tuhan, gereja Pentakosta, se-Jabodetabek dan umat-umat Tuhan, gak ada yang punya mobil. Bayangkan, tidak ada yang punya mobil saat itu. Tapi berselang dari beberapa itu, Tuhan akan menepati janjinya. Luar biasa saya lihat berkat Tuhan. Gereja yang miskin itu diberkati rohaninya. Gereja yang miskin itu diberkati jasmaninya juga. Dipakai fasilitas. Saya kalau melihat ada pertemuan hamba-hamba Tuhan, sudah lain lagi. Itu hamba Tuhan yang dulu saya lihat juga. Ada Tuhan hamba-hamba Tuhan yang baru. Jemaat-jemaat Tuhan diberkati. Kenapa? Yesus berkata, akulah pintu. Barang siapa yang masuk melalui aku, dia akan selamat dan menemukan padang rumput. Beri hatimu diberkati oleh Tuhan rohanimu. Kita cari Tuhan, jangan berhenti. No turning back. Ya, tetapi maju terus. Yesus sebagai gembala yang baik itu akan menggembalakan kita satu persatu. Akan menggembalakan kita satu persatu. Akan mendandani umat-umatnya satu persatu. Akan mengangkat harkat derajat anak-anaknya. Pertama derajat rohaninya diangkat. Kita mengenal Tuhan. Kemudian akan diangkat derajat jasmaninya.
Itu janji Tuhan. Karena itu tetap setia mengikut Tuhan, fokus kepada Tuhan seperti misi gereja kita. Fokusmu kepada Tuhan. Saya melihat ini banyak orang-orang yang diberkati Tuhan, rohani dan jasmaninya. Setia dengan Tuhan. Kalau engkau harus menangis di hadapan Tuhan, menangis. Saya pernah sakit tensi tinggi waktu itu. Gembala sidang saya mengatakan kalau engkau bangun tidak bisa tidur, baca Alkitab, berdoa. Saya hanya berdoa menangis-nangis. Di gereja saya menangis-nangis. Kalau masuk gereja begini, begitu dimulai pujian, pertama saya udah menangis di belakang. Aku bukan karena takut, aku bukan karena sedih. Tapi aku merasakan berjumpa dengan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Sembuh sampai hari ini. Tidak pernah, itu 20 tahun. Tidak pernah naik tensi saya. Artinya apa? Tuhan melawat umat-umatnya. Tuhan menjamah. Tuhan memberikan buah-buah roh, damai, sukacita. Ada kegembiraan. Ingat, kita bergembira bukan karena dunia. Kita bergembira karena Tuhan.